Kisah Ka'ab bin Malik, 50 hari keterasingan, jalan menuju ampunan ilahi. Kejujuran, tobat, kesabaran, pengampunan ilahi. Di tengah panasnya terik Jazirah Arab, di tahun ke-9 Hijriah, umat Muslim bersiap menghadapi ujian terbesar mereka, Perang Tabuk. Sebuah ekspedisi yang jauh, berat dan penuh tantangan melawan Kekaisaran Romawi yang perkasa. Rasulullah memimpin langsung, mengajak setiap Muslim yang mampu untuk turut serta, karena kali ini tujuan perang diumumkan dengan jelas. Di antara mereka yang bersemangat, ada 3 sahabat mulia yang terjebak dalam kelalaian. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab, yang saat itu sedang dalam kondisi terbaik, baik fisik maupun harta, bahkan memiliki 2 ekor unta yang belum pernah ia miliki sebelumnya, terus menunda-nunda persiapannya. "Ah, masih ada waktu," bisiknya dalam hati. Namun, waktu tak menunggu. Hingga akhirnya, kafilah Rasulullah dan ribuan pasukan lainnya bergerak maju, meninggalkan Madinah. Ka'ab tertinggal. Madinah terasa begitu asing bagi Ka'ab. Setiap kali ia keluar rumah, hanya orang-orang munafik atau mereka yang memang memiliki alasan syar'i, uzur, yang ia dapati. Hatinya diselimuti kegelisahan, melihat orang-orang yang seharusnya menjadi teladannya kini jauh di medan perang. Penyesahan itu menghujam, seandainya aku ikut bersama mereka. Ia tahu, absen dari jihad tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa besar. Ketika Rasulullah kembali ke Madinah, banyak orang yang tidak ikut serta datang menghadap beliau dengan berbagai alasan palsu, bersumpah demi Allah. Rasulullah menerima alasan lahiriah mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka, menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah. Namun tibalah giliran Ka'ab bin Malik. Ia mendekat dan Rasulullah tersenyum sinis kepadanya. "Apa yang menahanmu, wahai Ka'ab?" tanya Rasulullah. Ka'ab dalam gejolak batin telah mempertimbangkan untuk berdusta. Namun ia tahu, jika ia berbohong untuk menyenangkan Rasulullah, Allah akan murka kepadanya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memilih jalur kejujuran. Rasulullah kemudian berkata, "Orang ini telah berkata jujur." 2 sahabat lain, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, juga datang dengan pengakuan jujur yang sama. Atas perintah Allah, Rasulullah melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan ketiga sahabat yang jujur ini. Dunia Ka'ab runtuh. Ia merasa terasing di tengah keramaian. Ketika ia pergi ke pasar, tak ada seorang pun yang menyapanya. Ketika ia sholat berjamaah, tak ada yang membalas salamnya. Bahkan, Rasulullah pun memalingkan wajah darinya. Bumi yang luas terasa sempit baginya. Setelah 40 hari berlalu, ujian itu semakin berat. Utusan Rasulullah datang kepadanya dengan perintah untuk menjauhi istrinya. Hilal bin Umayyah yang sudah tua dan lemah, diizinkan istrinya untuk tetap melayaninya atas izin Rasulullah. Namun, Ka'ab dengan teguh mematuhi perintah itu, mengantarkan istrinya kembali ke keluarganya. Di tengah keterasingan ini, datanglah cobaan lain. Raja Ghassan, mendengar kabar pengucilan Ka'ab, mengirimkan surat yang menawarkan kemuliaan dan kedudukan jika ia mau bergabung dengannya. Sebuah godaan yang menggiurkan bagi hati yang sedang terpuruk. Namun, keimanan Ka'ab tak tergoyahkan. Ia menganggap surat itu sebagai ujian lain, lalu membakarnya. Pada subuh hari ke-50, ketika Ka'ab sedang sholat di atas loteng rumahnya, dengan hati yang terasa sesak dan bumi yang sempit, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas Bukit Salah. "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Ia langsung bersujud syukur. Air mata kebahagiaan membanjiri wajahnya. Ia tahu kelapangan telah datang. Berbondong-bondong kaum muslimin datang memberi ucapan selamat. Ia bergegas menemui Rasulullah di masjid yang menyambutnya dengan wajah berseri-seri. Saat itu turunlah wahyu Allah, surah At-Taubah ayat 117 hingga 119, yang mengabadikan kisah taubat dan kejujuran mereka. Ayat-ayat itu menjadi bukti bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab, Hilal, dan Murarah. Kisah Ka'ab bin Malik adalah pelajaran berharga tentang kejujuran dan kekuatan taubat.
Meskipun awalnya membawa kesulitan dan keterasingan, kejujuran pada akhirnya menyelamatkan. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya menunda-nunda kebaikan, pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, dan keyakinan bahwa tiada tempat berlindung dari Allah kecuali kepadanya. Dari keterasingan 50 hari, Ka'ab bin Malik bangkit menjadi teladan kejujuran, menemukan kembali cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memperoleh kemuliaan yang diabadikan dalam firman